Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat enkripsi dua arah. Nah, untuk enkripsi sendiri sebenarnya kan eh, enkripsi biasanya enkripsi satu arah gitu ya, seperti password hash atau MD5 gitu. Dia satu arah. Jadi kalau satu arah dia tidak bisa dikembalikan lagi ke dalam plain text biasa, sedangkan dua arah itu bisa kita kembalikan lagi ke plain text yang sesungguhnya gitu ya. Secara konsep seperti itu ya kalau untuk enkripsi satu arah. Nah, itu untuk dua arah berarti dia bisa decrypt, mungkin seperti base 64 encode decode gitu ya, seperti itu. Tapi itu judulnya encode decode ya, tapi kalau di sederhana tetap aja itu kan di enkripsi gitu ya, di apa ya namanya, di enkripsi, disamarkan gitu. Kalau enkripsi kan berarti kita membuat sebuah plain text biasa gitu, jadi sebuah teks atau nilai khas yang berbeda dari teks aslinya. Jadi kalau di enkripsi ataupun di encode ya judulnya, berarti dia akan mengubah sebuah suatu teks dengan teks lain yang tidak sama dengan teks yang sesungguhnya gitu ya. Seperti itu ya sebenarnya. Nah, saya contohkan misalnya di sini kita akan membuat sebuah fungsi di dalam sebuah kelas, misalnya di sini kelas enkripsi, main enkripsi misalnya. Nah, kemudian kita buat di sini public function enkripsi data di sini. Data ini nantinya data sebuah plain text-nya. Nah, misal di sini. Nah, untuk di sesi ini sebenarnya saya cuma menjelaskan bagaimana proses enkripsi dua arahnya gitu ya. Jadi saya punya sebuah nilai teks, nilai data ya, nilai teks misalnya di sini. Nah, di sini misalnya untuk enkripsi dua arah di sini yang akan kita buat adalah hanya karakter alfabet saja gitu yang akan dienkripsinya gitu. Oke, jadi hanya karakter alfabet saja yang akan di enkripsinya. Tapi kalian bisa tambahkan saja dengan perpaduan lain gitu ya. Cuma di sini cuma contoh saja. Kemudian fungsi yang akan digunakan itu sederhana. Sebenarnya kita akan gunakan fungsi str refresh gitu ya. Cuma di refresh kata yang suatu kata dengan kata yang lain menggunakan str refresh. Kalian bisa lihat sendiri di dokumentasi PHP untuk fungsi str refresh gitu ya. Nah, di sini saya gunakan range saja supaya saya tidak tulis A B C D kemudian sampai Z di sini ya. Berarti maksudnya saya menyimpan sebuah variabel di dalam array dengan A sampai Z gitu ya, huruf kecil semua A sampai Z gitu. Kemudian di sini SR2 saya tulis nanti si hasil enkripsinya, sebuah teks plain text yang saya akan enkripsinya nanti akan dirubah ke dalam bentuk bentuk bisa karakter tertentu sesuai dengan jumlah alfabet, yaitu 26 karakter, atau misalnya saya replace atau ganti hasil enkripsinya berupa angka misalnya 100 sampai 126 atau 1 sampai 26. Oke. Range di sini kita tulis misalnya saya coba 100 sampai 126. Oke, seperti ini. Nah, kemudian saya gunakan fungsi di sini str replace misalnya di sini. Result, kemudian di sini str replace di sini. Nah, nilai yang dicarinya adalah sr, nilai teks yang akan ininya, kemudian di replace menggunakan sr2 di sini, array kedua maksudnya. Kemudian subjeknya adalah subjek yang akan di enkripsinya adalah ini sdata ya, sdata. Kemudian kita tinggal nge-return-nya, return so. Jadi konsepnya sangat sederhana gitu ya. Oke.
Nah, kita buat di sini, kita panggil ke dalam objek, oke, sobj main encrypt, oke, seperti ini, main enkripsi ya, saya buatnya. Nah, seperti ini. Kemudian, nah misalnya di sini saya punya plain text Hai Tayo ya, oke. Kemudian saya coba enkripsi di sini, sobj, kemudian encrypt sdata. Sdata itu adalah sdatanya adalah string ini ya, string Hai Tayo. Oke. Di sini tulisnya enkripsi ya. Oke. Kita reload. Ntar pakai ini ya, lupa. Main enkripsi, salah ya nulisnya. Oke. Jadi hasil enkripsinya adalah dari plain text Hai Tayo, hasil enkripsinya adalah 107.100.108.119.100 dan seterusnya ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk konsep enkripsinya. Jadi plain text Hai Tayo di sini saya rubah ke dalam bentuk angka. Nah, tapi nanti bentuknya bisa aja jadi istilahnya apa ya namanya, bervariasi gitu, karena kan teks yang dikirimkan, teks yang akan kita enkripsi sebenarnya bukan hanya karakter alfabet, tapi karakter lain, misalnya berupa string tertentu, ataupun misalnya karakter tertentu, atau jenis apa ya, jenis tanda tertentu. Nah, itu bahasanya panjang lagi, soalnya kan apa ya, ini hanya konsep gambaran sederhana bagaimana kita akan melakukan enkripsi sebuah plain text, kemudian mendekripsinya. Nah, ini untuk enkripsinya. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk fungsi melakukan dekripsinya. Public function misalnya dekripsi sdata. Nah, kalau tadi kan kita buat range-nya A to Z yang depan. Nah, sekarang kita kebalikannya. Kita balikan. Berarti yang akan kita dekripsi adalah range dari 100 sampai 26. SR range 100 sampai 126. Nah, jadi perlu diperhatikan ya, antara plain text, ketersediaan plain text ataupun apa namanya, tag yang akan dienkripsi dengan tag yang akan didekripsi itu jumlahnya harus sama. Jadi antara string yang akan kita enkripsi itu harus sama jumlahnya dengan string yang akan didekripsi. Nanti kalau tidak sama, dia akan jadi teks yang sesuai dengan yang dikirim atau yang sesuai apa adanya gitu ya. Jadi ini kan alfabet jumlahnya ada 26 karakter, A sampai Z itu 26 karakter. Kemudian saya buatnya range-nya 100 sampai 126, berarti ada 26 karakter gitu ya, seperti itu. Nah, kita balikan seperti ini. Sekarang range nomornya jadi 100 sampai 126. Kemudian kita SR2, kita ini ya, range di sini. Kita rubah ininya jadi range A to Z ya. A Z. Bisa saja kan nanti variasinya ada huruf kecil, huruf besar, bisa aja seperti itu. Cuma ini cuma contoh saja, nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Kemudian kita sresult di sini misalnya kita simpan ke dalam variabel. Kemudian str replace lagi, str replace, kemudian sr, kemudian di sini sr2. Nah, jadi seperti ini ya, sangat sederhana. Kemudian S datanya. Nah, oke, kita coba fungsi ini apakah berjalan seperti yang kita mau. Return, maaf, S result. Oke, seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang ini udah selesai ya. Nah, kita coba dekripsi. Tadi hasil enkripsinya adalah ini, untuk Hai Tayo ini adalah seperti ini. Coba kita copy
copy ini, kemudian kita dekripsi. Nah di sini kita buat tr lagi. Nah ini ininya string karakter yang sudah dienkripsinya adalah ini 107 dan seterusnya ya, di sini berupa angka-angka. Dan kita buat fungsi di sini ada, kita panggil fungsinya dekripsi, sobj dekripsi, dan pastekan di sini. Kita lihat hasilnya di sini teman-teman. Maka si string yang terenkripsi tadi menghasilkan string Hai Tayo. Nah selanjutnya apabila misalnya saya tambahkan di sini di enkripsinya Hai Tayo karakter tertentu seperti ini, string seperti ini, oke. Maka dia akan menampilkan karakter seperti apa adanya, dia tidak merubahnya. Soalnya ketersediaan fungsi ini tidak di refresh, tidak ada di dalam fungsi enkripsinya. Di dalam fungsi enkripsinya hanya 100 sampai 126. Jadi ketika ada karakter lain yang tidak dia kenali atau tidak ada di dalam enkripsinya, fungsi enkripsinya, maka dia teks yang kita akan coba enkripsi akan ditampilkan apa adanya jika tidak ditambahkan. Jadi antara enkripsi dan dekripsi itu nilai teksnya harus ada gitu, harus tersedia, harus sama gitu. Nah, oke, teman-teman. Jadi kalau kita buat enkripsi dua arah ini dan kita buat kunci dekripsinya, berarti hanya kita sendiri yang tahu. Bisa saja nanti karakter antara hasil enkripsinya itu kita rubah atau kita buat ngacak aja gitu ya, ngacak istilahnya sesuai jumlah karakter alfabet, tapi kita ngacak gitu ya sesuai bilangannya gitu, bisa saja. Gak harus berupa 100 sampai 26. Bisa saja nanti karakter misalnya kita buatnya seperti ini, array, kemudian di sini seperti ini. Nah, maaf, seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, ini ya terserah ya, yang penting di dalam array nantinya. Nah ini hanya contoh untuk sederhananya biar saya gak terlalu nulis panjang. Nah nanti kalau misalnya ingin dicocokkan passwordnya, misalnya kita akan buat sebuah untuk mencocokkan passwordnya gitu ya. Jadi pas dikirim plain textnya kita kan simpan dulu ke database pas dikirim. Misalnya kita ingin membuat sebuah untuk enkripsi password, kemudian dekripsi passwordnya juga kita buat sendiri. Nah kita kalau mau enkripsi nanti tinggal simpan di database hasil enkripsinya, kemudian tinggal dicocokkan saja apakah nilai string tersebut ada di database hasil enkripsinya, seperti itu ya. Secara konsep untuk pencocokannya sama saja seperti kita membuat menggunakan MD5 atau password hash ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman untuk bagaimana cara membuat enkripsi dua arah menggunakan PHP. Ini hanya konsep sederhana. Nanti misalnya kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa di kolom komentar aja, atau bisa juga lihat di blog saya. Jadi nanti kalau misalnya ingin disimpan di database atau untuk keperluan misalnya enkripsi URL atau terserah fungsinya mau apa gitu, teman-teman tinggal atur-atur di bagian enkripsinya. Atau nanti teman-teman kalau misalnya mau enkripsi URL dari user ID-nya, teman-teman tinggal istilahnya enkripsi, kita simpan hasil enkripsinya di database, kemudian kalau udah disimpan, kemudian pas mau dipanggil kita cocokkan plain tag-nya
plain text yang dikirimkan user kita enkripsi juga, cocokkan dengan enkripsi yang ada di database. Jadi secara konsep sama aja gitu. Kemudian nanti supaya bisa dibaca, teman-teman bisa menggunakan fungsi dekripsinya gitu ya. Nah ini atur-atur sendiri, kembangkan sendiri gitu. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman bisa ajukan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi seperti itu untuk bagaimana cara membuat enkripsi dua arah menggunakan PHP. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.